Selamat pagi, saudaraku terkasih, salam siap saji. Sabtu 17 Oktober 2020, di mana kita memperingati Santo Ignatius dari Antioquia, uskup dan martir. Mari kita berdoa karena Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya martir pahlawan suci, jejak Kristus kau ikuti, musuh sudah kau kalahkan, kini engkau dimuliakan. Semoga doamu yang sakti menghapuskan dosa kami, menyingkirkan kejahatan yang merusak kesatuan. Terlepas sudah tubuhmu dari ikatan belenggu, lepaskan belenggu kami agar dapat hidup suci. Dipujilah Allah Bapa bersama Putra tercinta dan Roh penghibur ilahi, selalu tak kunjung henti. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh anak manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ignatius dari Antioquia adalah salah satu dari bapa bangsa apostolik. Dia mendasarkan otoritasnya pada statusnya sebagai seorang uskup gereja, menjalani hidupnya dengan meneladani Kristus. Santo Ignatius adalah uskup Antioquia ketiga sesudah Santo Petrus dan Santo Evodius yang wafat sekitar tahun 67 Masehi, dan jauh sekali dari zaman kita. Apa yang dibuat oleh dia? Dia terus berjalan dari Syria sampai ke Roma untuk mematakan kabar gembira, untuk menjelaskan kepada setiap orang bahwa kita perlu mempunyai pengakuan yang jelas tentang hidup kita, tentang Tuhan yang ada di hati kita. Dan itu merupakan dasar dari pemikiran kita. Kalau kita betul mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, maka kita akan membawa semua langkah-langkah pikiran, perkataan, dan perbuatan kita untuk Tuhan. Maka dalam pergaulan sehari-hari, kehidupan gotong royong, bahu-membahu, bantu-membantu, semuanya didasarkan pada kasih Tuhan. Dan Ignatius berusaha untuk memberi kasih tersebut agar orang-orang yang dulu belum sekolah mengerti tentang apa sih sebenarnya yang harus dilakukan sebagai seorang beriman. Percaya kepada Allah Tritunggal, percaya kepada gereja yang kudus, satu dan apostolik. Percaya bahwa Bunda Maria adalah Ibu Yesus. Percaya bahwa Roh Kudus menerangi gereja sepanjang masa. Karena itu Ignatius telah memberikan katekesi yang luar biasa tentang arti hidup menggereja. Karena itu dia juga wanti-wanti mengingatkan jangan sampai kita ini menghujat Roh Kudus. Susah kalau kita menghujat Roh Kudus. Kenapa? Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berjumpa dengan Bapa dan Putra. Peranan Roh Kudus besar dalam hidup kita, di mana Roh Kudus adalah inspirator yang memberikan kepada kita gambaran dan gagasan bagaimana berrelasi dengan Tuhan, bagaimana kita menghormati Tuhan, bagaimana kita bersyukur dan menyembah Dia. Maka kita perlu memperhatikan hal ini. Bagaimana kita percaya pada Allah Bapa yang menjadi pencipta kita, Yesus Putra Allah yang menebus kita,
Roh Kudus yang menerangi hati kita. Semoga kita betul berada dalam haribaan Roh Kudus sehingga kita bertumbuh dari hari ke hari. Mari kita persembahkan hidup kita melalui terang Roh Kudus agar terang itu betul-betul membawa kita dalam sukacita dan damai sejahtera. Semoga kita diberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa, pemberi hidup, semoga kami dikuatkan dengan santapan surgawi yang kami sambut pada hari Santo Ignatius dilahirkan dalam kehidupan baru. Tolonglah kiranya kami menjadi orang Kristen bukan saja karena sebutan, tetapi terutama karena perbuatan. Demi Kristus Putra-Mu pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.